Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nayawan dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem kewarisan Islam. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kasyatiningsi, Prodi Akuntansi, NIM 521020400001. Perkenalkan, nama saya Firly Dwilianingsi, Prodi Akuntansi dengan NIM 521020400010. A. Hukum waris. Waris atau faraid adalah aturan yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka. Pengetahuan tentang cara perhitungan pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian harta peninggalan yang wajib untuk setiap pemilik hak pusaka. Hukum waris dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul antara lain. Quran Surah An-Nisa ayat 7, Quran Surah An-Nisa ayat 4, dan sabda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki lebih utama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan Al-Quran dan hadis di atas, pelaksanaan hukum waris menurut ajaran adalah wajib karena hukum warisan merupakan bagian dari syariat yang diperintahkan Allah. Berlakunya hukum waris. Apabila seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, maka setelah mayat dikuburkan, keluarganya wajib mengelola harta peninggalannya dengan langkah-langkah berikut. Pertama, membiayai peralatan jenazahnya. Kedua, membayar zakatnya jika si mayat belum mengeluarkan zakat sebelum meninggal dunia. Ketiga, membayar utang-utangnya apabila mayat meninggalkan utang. Keempat, membayarkan wasiatnya jika mayat mewasiatkan sebelum meninggal dunia. Kelima, membayar semua tentukan sisa harta peninggalan milik mayat sebagai harta pusaka yang dinamai tirka atau mauruts. Harta tersebut dibagikan kepada ahli waris mayat berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Pewarisan. Seseorang berhak pusaka mempusakai disebabkan oleh hal-hal berikut. A. Perkawinan, yaitu adanya ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Keduanya memiliki hak waris mewarisi yang tidak terhalang oleh ahli waris manapun. B. Kekerabatan, yaitu hubungan nasab antara orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Hubungan ini tidak akan terputus karena yang menjadi sebab adanya seseorang tidak bisa dihilangkan. C. Wala atau perwalian, yaitu kekerabatan yang timbul karena membebaskan budak dan adanya perjanjian tolong-menolong atau sumpah setia antara seseorang dengan orang lain. Pembagian harta pusaka ada 4. Pusaka yang disebabkan perkawinan, pusaka yang disebabkan kekerabatan, pusaka yang disebabkan leluhur mayit, dan pusaka yang disebabkan kerabat menyamping. Pusaka yang disebabkan perkawinan. Pertama, pusaka istri. Istri menerima bagian dari harta peninggalan suaminya ada 2 macam bagian, yaitu 1. 1/4 bagian jika suami tidak mempunyai far'ul waris, yaitu anak yang berhak menerima waris secara bagian, seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kedua, 1/8 bagian jika suami memiliki far'ul waris. Pusaka suami. Suami menerima bagian dari harta peninggalan istrinya 2 macam bagian, yaitu separuh bagian jika istrinya tidak mempunyai far'ul waris, 1/4 bagian jika istrinya meninggalkan far'ul waris. Pusaka yang disebabkan kekerabatan. Pertama, anak. Bagian anak perempuan yaitu setengah jika ia hanya seorang diri, 2/3 jika anak perempuan tersebut terdiri dari 2 orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki. Adapun rincian pusaka bagi anak laki-laki sebagai berikut. 1. Jika si mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki, maka anak laki-laki mewarisi seluruh hartanya. 2. Jika si mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan meninggalkan ahli waris ashabul furud, anak laki-laki mendapatkan sisa setelah diambil oleh ashabul furud. Ketiga, jika si mati meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, dan ashabul furud, maka seluruh harta atau sisa harta peninggalan setelah diambil oleh ashabul furud dibagi 2 dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan
2 kali lipat anak perempuan. Cucu perempuan pancar laki-laki. Hak pusaka cucu perempuan pancar laki-laki antara lain setengah apabila ia seorang diri, 2/3 apabila ia 2 orang atau lebih. Ushubah apabila ia mewarisi bersama-sama dengan orang laki-laki yang sederajat yang menjadikannya ashabah bersama. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan, yaitu jika tidak ada ashabul furud seorang pun, mereka menerima seluruh harta peninggalan secara ushubah. Jika ada ashabul furud, mereka hanya menerima sisa harta dari ashabul furud juga. Jika harta peninggalan telah dihabiskan oleh ashabul furud, mereka tidak menerima bagian. Cucu laki-laki pancar laki-laki. Hak pusaka cucu laki-laki pancar laki-laki adalah ushubah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika si mati tidak mempunyai anak dan tidak ada ahli waris yang lain, ia menerima seluruh harta peninggalan secara ushubah. 2. Jika cucu itu mewarisi bersama-sama dengan saudari-saudarinya, ia membagi seluruh harta peninggalan atau sisa harta dari ashabul furud dengan saudari-saudarinya menurut perbandingan 2:1. Laki-laki menerima 2 kali bagian perempuan. Pusaka yang disebabkan leluhur mayit. Pusaka ibu. Bagian ibu ada 3 macam. 1/6 dengan ketentuan bila ia mewarisi bersama-sama dengan far'ul waris bagi si mati, baik seorang atau lebih, laki-laki maupun perempuan. 1/3 dengan ketentuan tidak bersama-sama dengan far'ul waris bagi si mati atau 2 orang atau lebih saudari-saudari si mati. Pusaka nenek sahiha. Nenek sahiha ialah leluhur perempuan yang dipertalikan kepada si mati tanpa memasukkan kakek hoiru sahi. Nenek mendapat bagian 1/6 dengan ketentuan bila ia tidak bersama-sama ibu, baik sendiri ataupun beberapa orang. Pusaka ayah. Seorang ayah mempusakai harta peninggalan anaknya dengan 3 macam bagian, yaitu 1/6 dengan ketentuan bila anak yang diwarisi mempunyai far'u waris muzakkar atau anak turun si mati yang berhak mewarisi yang laki-laki, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah. 1/6 dan ushubah dengan ketentuan bila anak yang diwarisi mempunyai far'u waris mu'annats atau anak turun si mati yang perempuan, yakni anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki sampai ke bawah. Pusaka kakek. Kakek dapat menduduki status ayah bila tidak ada ayah dan saudara-saudara atau saudari-saudari sekandung atau seayah. Oleh karena itu, ia mendapat bagian pusaka seperti bagian ayah, yaitu 1/6 bila si mati mempunyai anak turun yang berhak waris yang laki-laki, 1/6 dan sisa dengan jalan ushubah bila si mati mempunyai anak turun perempuan yang berhak waris, ushubah bila si mati tidak mempunyai far'ul waris secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan. Pusaka yang disebabkan kerabat menyamping. Pusaka saudari kandung. Pusaka saudari kandung di dalam pusaka mempusakai itu ada 5. Separuh, yaitu bila ia hanya seorang diri dan tidak mewarisi bersama dengan saudara kandung yang menjadikannya ashabah. 2/3, yaitu bila saudari tersebut 2 orang atau lebih dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung yang menjadikannya ashabah. Ushubah bila ia baik tunggal maupun banyak mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung, yang terakhir ini baik tunggal maupun banyak. Ushubah yaitu bila ia mewarisi bersama-sama A. Seorang atau beberapa orang anak perempuan, B. Seorang atau beberapa orang cucu perempuan pancar laki-laki, C. Anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki dengan ketentuan saudari kandung tersebut tidak bersama dengan saudari kandung yang menjadi ma'asihnya. Pusaka saudari seayah. Bagian saudari seayah adalah sebagai berikut. Separuh bila ia hanya seorang diri dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudari kandung atau saudari seayah yang menjadikannya ashabah.
2/3 bila saudari tersebut 2 orang atau lebih dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung atau saudara seayah yang menjadikannya ashabah. Ushuba bil ghair, yaitu baik seorang diri maupun banyak bila ia mewarisi bersama-sama dengan saudara tunggal seayah. Ushuba mal ghair, bila ia mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan pancar laki-laki berapapun menurunnya, serta anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki. 6 sebagai pelengkap 2/3 bila ia mewarisi bersama-sama dengan saudari kandung. Pusaka saudara-saudari tunggal ibu, bagian mereka adalah 1/6 bila mereka tunggal baik laki-laki maupun perempuan, 1/3 bila mereka banyak baik laki-laki maupun perempuan. Pusaka saudara kandung, secara terperinci pusaka mereka sebagai berikut. A. Kalau tidak ada ahli waris selain seorang saudara, maka ia mendapat seluruh harta. B. Kalau ahli waris semuanya terdiri atas saudara-saudara kandung, maka seluruh harta peninggalan dibagi rata antar mereka. C. Kalau ahli warisnya terdiri dari saudara dan saudari sekandung, seluruh harta peninggalannya dibagi antara mereka dengan ketentuan laki-laki mendapat 2 kali perempuan. D. Kalau mereka mewarisi bersama-sama dengan ahli waris lain dari golongan ashabul furud, mereka menerima sisa dari ashabul furud. E. Kalau mereka mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara seibu dan tidak ada sisa yang tinggal untuknya, ia menggabungkan diri dengan saudara-saudara ibu dalam menerima 1/3. Pusaka saudara seayah. Pusaka saudara seayah dengan cara ushuba bila tidak ada ahli waris yang menghijabnya, sebagaimana halnya cara pusaka saudara-saudara kandung. Hanya kalau sudah tidak ada sisa harta peninggalan, mereka tidak bisa menggabungkan diri kepada saudara-saudara seibu dalam mendapat 1/3. Mereka tidak mempunyai garis yang sama dalam mempertemukan nasabnya kepada ibu, seperti saudara-saudara kandung. Pusaka anak-anak saudara atau kemakan laki-laki, paman-paman dan anak-anak paman atau saudara sepupu laki-laki, mereka tergolong ahli waris ashabah yang utama setelah anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah, bapak, kakek terus ke atas, saudara kandung dan saudara seayah. Hibah adalah akad mengenai pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan. Barang hibah adalah barang yang benar adanya seperti tanah, bangunan, dan barang yang bernilai ekonomi. Syarat pemberi hibah ialah pemilik barang itu sendiri dan keberadaan barangnya benar adanya. Syarat penerima hibah telah dewasa, tidak terpaksa, dan tidak boleh menolak. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat diisyaratkan berdasarkan Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Syarat wasiat dinyatakan sah apabila 1. Orang yang berwasiat sudah dewasa, 2. Tidak terpaksa, 3. Terjadi ijab kabul, 4. Yang diberi wasiat bukan ahli waris yang memberi wasiat. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Pahala wakaf tidak terbatas sepanjang pewakaf itu hidup, terus terbawa sampai ia meninggal. Sabda Rasulullah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Syarat wakaf dinyatakan sah apabila 1. Terjadi ikrar wakaf berupa ucapan dari orang yang mewakafkan kepada orang yang menerima. 2. Barangnya yang boleh diwakafkan adalah barang yang dapat diambil manfaatnya, seperti tanah, gedung,
barang yang bisa dipindahkan, barang yang sah dijual belikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.